Halo adik-adik semua, kita berjumpa lagi dalam kegiatan Minggu Gembira. Hari ini adalah hari Minggu biasa ke-8. Dan tema kita kali ini adalah menjaga hati. Adik-adik, kakak harap setelah kegiatan Minggu Gembira ini, adik-adik dapat menjaga mulutnya untuk dapat selalu berkata yang baik ya. Dan tentu saja adik-adik juga harus selalu bersikap baik kepada semua orang. Karena sebagai anak Tuhan harus bisa menjaga hati kita. Karena Tuhan ada di dalam hati kita. Nah, sebelum kita berdoa pembukaan, yuk kita memuji Tuhan dengan bernyanyi bersama. Nah, kita sudah bernyanyi memuji Tuhan. Luar biasa ya. Suka sekali kakak-kakak melihat adik-adik semangat memuji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan bacaan Injil, kakak mau mengajak adik-adik untuk berdoa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu saat ini
akan belajar tentang firman-Mu, dan kiranya setelah kami mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh kakak pembina pada hari ini, kami dapat selalu menjaga hati kami dengan berbicara dan bersikap yang baik. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa menyertai kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak berharap adik-adik bisa duduk baik dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 39 sampai 45. Adik-adik bisa mendengarkan dan bisa juga ikut membaca kitab suci. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu," padahal balok yang di dalam matamu tidak engkau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, sekarang kakak punya cerita. Ada sepasang suami istri. Nah, suami istri ini baru pindah rumah adik-adik. Di rumah baru itu mereka punya ruang makan. Depannya itu ada kaca yang sangat besar. Ketika mereka sarapan, sang istri melihat keluar jendela. Kemudian sang istri melihat, oh, tetangganya sedang mencuci baju dan menjemur pakaiannya tepat di jendela tempat mereka sedang sarapan. Si istri melihat, wah, kok sepertinya cuciannya kotor ya. Lalu si istri bilang sama suaminya, ya, tetangga kita itu mencucinya kok kurang bersih ya. Sepertinya cuciannya masih terlihat kotor. Mungkin dia tidak bisa mencuci dengan benar. Atau dia pakai sabun cucinya yang biasa-biasa saja, bukan yang bagus. Dan si suami hanya melihat ke jendela, lalu kembali memandang istrinya
dan diam, tidak berkomentar apapun. Keesokan harinya, hal serupa terjadi lagi. Si istri mengomentari tentang cucian tetangganya tersebut. Dan seperti biasa, si suami juga hanya diam tanpa berkomentar. 2 minggu berlalu, ketika mereka di saat yang sama duduk untuk sarapan kembali, tiba-tiba sang istri berkata, "Ayah, kok cucian tetangga kita kelihatan bersih banget ya, tidak seperti biasanya." "Oh, aku tahu. Mungkin karena sudah ganti sabunnya, atau dia mungkin sudah tahu bagaimana mencuci dengan benar." Si suami hanya berkata seperti ini, adik-adik. "Tadi pagi aku bangun lebih pagi dan ku bersihkan jendela kita." Seketika itu juga si istri tersadar dan menjadi malu. Wah, ternyata cucian kotor itu bukan karena si tetangga tidak bisa mencuci baju, tetapi karena jendelanya dia yang kotor. Nah, adik-adik, itu cerita kita pada kegiatan Minggu Ceria hari ini. Bagaimana adik-adik? Kira-kira dari cerita tersebut kita bisa lihat apa ya? Apa yang bisa kita ambil hikmatnya? Nanti akan dijelaskan lagi oleh kakak pembina yang lain. Adik-adik, dari firman Tuhan tadi, kita bersama-sama belajar untuk menjaga hati. Menjaga hati dari apa nih? Tentunya dari sikap dan perbuatan kita. Seperti menjaga perkataan untuk tidak menyakiti orang di sekitar kita. Menjaga perkataan untuk tidak menyakiti orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita. Nah, bisakah adik-adik menjaga hati? Tentunya kita perlu berlatih dengan membiasakan diri. Lalu kita juga bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan. Salah satunya dengan membiasakan diri membaca kitab suci. Nah, bagi adik-adik yang sudah terbiasa, itu bagus. Namun yang belum, yuk sama-sama kita membiasakan diri membaca kitab suci. Baik, mari kita bersama-sama memenuhi hati kita dengan cinta Tuhan dan terus menjaga hati kita untuk menyenangkan dan tidak menyakiti orang di sekitar kita. Ayat hafalan hari ini dari Lukas 6 ayat 45a. Orang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Nah, adik-adik, dari renungan tadi kita bersama-sama sudah belajar untuk senantiasa menjaga hati kita. Nah, kali ini kakak punya aktivitas nih buat kalian. Aktivitasnya adalah kita bersama-sama membuat pohon hati. Wah, seperti ini. Nah, pohon hati ini nantinya akan diisi beberapa kata yang akan kalian tulis. Siapa sih orang-orang yang akan kalian jaga hatinya? Misalkan nih, kalian mau menjaga hati mama, papa, adik, atau kakak.
Lalu, gimana cara buatnya? Nah, gampang sekali. Adik-adik cukup siapkan kertas buffalo nih, ya, seperti ini. Jadi, silakan dipotong menjadi 2 dan dibentuk seperti ini. Lalu, berikutnya siapkan juga kertas origami. Berikutnya, jangan lupa siapkan lem dan spidol. Nah, bagaimana cara buatnya? Yuk, kita bersama-sama membuatnya. Nah, adik-adik, dari kertas origami yang sudah adik-adik siapkan, adik-adik di sini cukup diminta membuat beberapa hal. Yang pertama, nah, adik-adik bisa membuat batangnya adik-adik. Ya, batang tersebut silakan langsung ditempel di sini. Ya, tentunya dengan menggunakan lem. Setelah itu, bisa adik-adik tempel pada bagian tengahnya. Nah, lalu silakan cari kertas origami dengan warna yang berbeda. Ya, lalu adik-adik bisa membuat beberapa potongan hati seperti ini. Ya, setelah itu silakan ditempel juga. Nah, adik-adik bisa menambahkan beberapa potongan hati pada kertas yang sudah adik-adik sediakan. Nah, setelah itu jangan lupa tuliskan siapa nih nama-nama hati yang akan kalian jaga dan tidak kalian sakiti saat di rumah. Yang pertama, ada hati. Siapa mungkin? Ada mama, ada papa, dan juga adik. Nah, tentunya mudah kan? Selamat mengerjakan adik-adik. Nah, adik-adik, seperti ini. Sudah selesai kan? Tentunya mudah kan cara membuatnya? Baik, silakan adik-adik bisa mengerjakan bersama orang tua mungkin, ya, atau bersama dengan adik dan kakak. Selamat mengerjakan. Adik-adik, Minggu Gembira hari ini sudah usai. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa ya Bapa, agar kami bisa menjadi pribadi yang senantiasa bisa menyenangkan hati orang-orang di sekitar kami. Berkati kami ya Bapa untuk setiap langkah perjalanan hidup kami. Di dalam kemuliaan-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan adik-adik, Minggu Gembira hari ini sudah selesai. Mari kita akhiri kegiatan kita hari ini. Kita memuji Tuhan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus
setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam surga, jalan dalam duka, jalan